Ini tergantung berdasarkan bukan dengan pengalaman dari kampung ke kampung. Karena kita tadi nih tentang masalah kematian tadi ini. Jadi itu yang nama kematian ini tidak bisa, itu memang diharuskan karena hukum tadi itu pabu kepayah harus dikerjakan. Karena itu tadi itu orang Islam, kita sebagai Muslim, kalau tetangga meninggal itu aturannya tetap dikerjakan. Nah, tentang mengerjakan jenazah tadi ini, yang penting kita tadi ini kita siapkan dulu barangnya, terutama perlengkapan untuk si mayat tadi ini. Ya, terutama kan kain kafannya, mungkin kapur barusnya atau sebedak langirnya. Ada gitu yang dikatakan orang tadi ini kembang tabur tadi itu sebenarnya bukannya beras. Kalau panutan waktu zaman dulu itu kembang tabur tadi itu adalah barang yang berwangi-wangi, seperti itu mayang pinang yang disebut tabung beras. Bukan beras kuning yang di beras putih itu diberi kunyit warna merah kan, itu tidak maunya dia sebenarnya. Udah gitu tasbihnya dari buah pinang tadi nih, bukan buah pinang itu mbak, jenis bluluk ya. Nah, bluluknya. Jadi sebelum kita mengerjakan mayat, berarti persiapan itu. Nah, itu dipersiapkan dulu. Setelah itu kita siapkan kerandanya dengan mesannya. Nah, barulah kita kerjakan dimandikan. Nah, setelah dimandikan, barulah disembayangkan. Proses pemandiannya itu bagaimana? Proses mandi tadi ini, kalau secara Islam tadi ini, kita mandikan dulu badan dia, dibersihkan. Udah terakhirnya bawa kita madu. Nah, sebenarnya ada juga yang saya lihat itu, tapi kita tidak berani menyalahkan seorang. Ada juga dia madu dulu. Nah, udah madu, bawa dimandikan. Kalau dia dibersihkan dulu semua itu, dibersihkan yang mana mangkuk tadi ini. Ada cara ada tadi ini harus mangkuk tadi ini supaya air yang di badan si mayat itu tidak melekat kepada kita tadi ini, itu diharuskan pakai batang pisang. Kulit tadi ini, batu pisang tadi ini dilapislah kepada kita. Kalau waktunya menurut seperti itu. Tapi kalau sekarang tadi ini mungkin tak lawat atau gimana. Jadi itu pengaruh kepada kita, bukan masalah penyakitnya ya. Nah, itu kalau air yang dari badan semuanya tadi itu melekat kepada kita, itu sebenarnya itu udah nih gitu pak. Nanti kita yang begitu beginilah kan. Nah, jadi supaya tadi batu pisang tadi kan kalau kita mencuat itu langsung muncul, tidak melekat pada kita. Nah, itu aturan dulunya gitu pak. Pakai pelopak pisang, dilapis ke lutut kita nih. Nah, itu. Nah, dan untuk madu tadi itu airnya tidak boleh putus. madu tadi. Nah, madu ini setelah di madu, barulah penghabisnya pakai air 9. Air 9. Nah, udah gitu tentang masalah kain ini tadi nih, itu kalau dapat tuh harus 5 kain. Nah, kena hitung aturan ikut kan. Kain kapannya maksudnya. Kain kapan tadi ini boleh dibungkus, dan bungkus tadi ini pun itu kiamnya jangan sampai salah utarnya. Nah, dan dia ada juga sorbannya. Nah, lapisnya juga sorban. Nah, 5 lapis ke tadi maksudnya kain. 5 lapis kain. Nah, paling kurang itu 3. Apa-apa ya tuh bentuk apakah kain polos gitu yang dimasukkan 5 lembar ini atau kain putih? Kain putih. Kain putih. Jadi kain polos ya? Dia. Itu kalau waktu malamnya jenazah misalnya itu ada biasalah kita biasa membaca yasin kan. Nah, kalau mandi ke jenazah tadi itu yang lainnya tadi ini, kalau mau bagus banyak kita sambil baca yasin, yang mandikan yang lain baca yasin. Nah, itu
Setelah dikafankan dan dibungkus dengan rapi, barulah dia kan putaran adat tadi itu kan sebelah selatan, baru kita ubah posisinya. Nah, ubah posisinya. Kalau waktu jenazah tadi ini masih terbaring, belum dimandikan, itu boleh juga barat posisi yang dari ini. Itu kalau mandi dari itu diubah. Nah, setelah itu baru disembahyangkan. Habis dikafankan disembahyangkan. Kamera mas. Sembahyang tadi ini itu hukumnya wajib. Kapan disolatkan, setelah itu dimakamkan. Jadi sholat jenazah tadi ini sebenarnya tidak susah. Ini kebanyakan orang tadi ini hanya orang yang tua ya yang mau ya kan ya. Itu seharusnya tadi ini kalau lebih ramai lebih bagus. Karena dikatakan wajib yang namakan sholat jenazah tadi itu sholat yang terakhir untuk Mekah di sini. Nah, kalau dapat tadi itu lebih daripada 40. Bila perlu semua yang ada tadi ini mengikuti bayangannya dan syarat. Tapi kan kita ini kan kena mungkin kurang kepandaian ataupun belum berani ataupun gimana ya. Karena sholat jenazah tadi ini dikatakan susah, lebih mudah daripada sembahyang 5 waktu. Nah, kena bacaan tadi itu tidak panjang lebar. Nah, yang pertama kita baca usali. Kalau istilahnya laki-laki sebutkan anaknya, dia kan kalau laki-laki itu usali ala hadzal maiti aiba takbiratul kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kalau bidanya perempuan kan hadiri. Nah itu. Setelah itu kita membaca Fatihah. Habis Fatihah kita salawat. Kalau memang nak tahu salawat yang sampai akhirnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad pun itu udah sah. Nah, udah gitu kalau tentang tadi itu kalau laki-laki Allahumma fillahu warhamhu wa afihi wa anhu. Ini tarik lagi kita geser ke bawah masalah pemandian ini. Masalah pemandian ini yang jelas kan ya ketika udah habis itu bersihkan berarti posisi ada di air 9. Ada juga informasi itu ada air lain gitu. Seperti yang jelasnya yang tidak boleh ketinggalan itu air sembahyang dan air 9 tadi ini. Nah itu kalau tentang air penutup, kalau air penutup tadi ini itu bagi istilahnya itu keluarga ataupun yang mewakili boleh itu air penutup tadi ini. Berarti ndak wajib maksudnya ndak harus. Tidak. Nah itu karena itu tadi ini kalau keluarga yang mau anak tadi ini itu diambil air sedikit di ujung kaki tadi ini didampkan yang peninggi kayu strip. Itu ditadah itu. Itu airnya begini. Ada juga yang informasi tertentu ada yang pakai kapu barus kan. Tahun di tadi berak langit. Kapu barus yang diharuskan juga. Tetapi ada yang kata tadi itu ada sejenis gaya itu pengawet itu ya. Nah, pengawet itu memang tidak dianokkan itu. Kecuali itu memang di dalam perjalanan menuju yang jauh. Nah, itu pun kalau kita Islamnya jarang dipakai. Tapi kalau zaman dulu kan tentu kan kapal baru sapinya ada. Jadi menurut pengetahuan enggak pakai apa yang kapal baru pun belum ada waktu itu. Itu air bedak langit loh. Bedak langit. Tepung yang beras tadi ditumbuk. Jadi ke tepung. Langit tadi itu dikusal. Itu dari kulit kayu tadi ini. Dari kayu. Langit itu. Bila kita kalau bahasa tadi itu air berdarah bahaya. Kalau lama itu.
Apa namanya? Bidara. Bidara ya. Itu kan air sejenis bedak langir. Ngapa harus pakai udak langir? Kan udah disabun nih segala macam ini. Mengapa dia harus pakai udak langir ini? Sabun memang membersihkan, tapi bukan untuk menyucikan. Kalau bedak langir itu semuanya sering mensucikan. Jadi kalau kita silang tu ada orang tua yang sakit uyo, mau dikeringahkan atau mau diyasinkan atau mau itu harus bedak langir, bukan disabun, bukan dimandikan dengan wangi-wangian. Nah itu. Kalau tarik kepada pekerjaan tentang mayat tadi yang termasuk pelepah pisang, cuman ada yang mau ditanyakan ini porsi, ada berapa porsi anaknya ya, seperti untuk pelaksanaan ritualnya ini tadi tentang pemandian mayat. Jadi kalau kita lihat ada sebagian pemangku itu tuh ngadap ke matahari hidup, ada juga pemangku itu ngadap ke selatan. Jadi kita posisi mayat lah ya. Ada mayat itu tuh seperti arahnya kepalanya selatan, kakinya ke selatan, kepala ke utara. Ada sebagian kepalanya ke matahari hidup, kakinya ke matahari mati. Jadi dilihat ada perbedaan itu sebenarnya maksud perbedaan itu apa? Sebenarnya kalau tentang masalah mandi mayat tadi ini, itu adabnya tadi ini kita menghadap mayat kan, mayat tadi itu menghadap ke kiblat. Nah kalau memang mereka dari ini bukan kita yang menghadap pada kiblat. Jadi posisi kita ini yang tergantung orang ya, jangan saya dan begini sama juga tentang penggalian kubur tadi ini. Ada tanahnya dibuang ke sebelah kiblat, ada juga silahnya dibuang ke sebelah matahari hidup kan gitu. Harusnya tadi ini kan kalau ke nanti kita untuk membaca talqin tadi ini, kan di posisi matahari mati gitu. Jadi nggak ada berubah. Takut kotor tanah itu kan gitu. Jadi tentang masalah ini, posisi kalau saya ya. Jadi mangkuk tadi ini, kata Bung Jang tadi itu ada yang sebelah matahari mati orang hidup kan, ada sebelah matahari mana ya. Mayat tuh kadang-kadang biasanya kepalanya ditaruhkan orang ke matahari hidup, kakinya ke matahari mati. Ada sebagian kepalanya ke utara, kakinya ke selatan. Ini jadi yang membedakan ini apa masalah nih? Kan pernah ada sering dilihat. Mungkin ini bukan kita ya, bukan kita pandai. Karena tadi itu dia menghadap kiblat tadi itu mungkin posisi di tadi yang batin waktu kan, namanya tadi menghadap kiblat. Tapi kalau posisi kita bareng dari ini, itu mungkin anak dia ya, itu bukan anaknya. Mungkin anak itu ini wanita nggak harus mukanya ngadap ke kiblat. Kalau kita sembahyang baring, sembahyang duduk ini kan kita posisi seperti itu. Nah, tetapi kalau untuk posisi memandikan jenazah tadi yang sebenarnya saya lihat dan saya alami, itu posisi tadi itu kepala ke sana, kakinya ke selatan. Nah itu. Dan tentang memakuk tadi ini, uangnya sebelah ini. Misalnya ini manusia sini, mayat di sini. Bukan uangnya sebelah sini, mayat di sini. Berarti posisi orang melakang ke kiblat. Kalau air semayang ini tadi itu, jadi bagaimana? Ada porsi yang air
statusnya pakai air sembahyang, ada yang pakai masalah tiamum. Nah ini bedanya bagaimana? Pasti bagaimana dia? Nah. Sebenarnya tayamum tadi ini mungkin itu bagi mayat yang bayi. Kalau yang dah cukup umur, udah kena hukum tadi itu pakai air sembahyang. Ya. Nah, itu. Kalau bayi pakai tayamum tadi. Minta ceritakan juga alat tiamumnya apa bener, dan dapatnya di mana Nabi? Air tiamum tadi nih dia dari debu yang udah dibersihkan, tanah yang dibersihkan atau ditumbuk, baru kita ambil dia punya debu tadi ini. Dan debu tadi ini pun itu harus diayak. Kalau tanah tadi ini. Nah, kalau tidak ada pasti dinding. Itu pun kita ngambil tadi itu bukan disapu kepada orang tadi tuan ini, hanya itu anak tangga itu dia habis kan. Itu dibuang, bukan langsung di anak kaki ini langsung ditempel kepada orang, tidak. Misalnya kita tanah yang dekat berdebu ini, udah dianukkan, bersihkan, bersihkan, tanggalkan tuh, kepaskan. Kepaskan. Jadi tanah yang kita buatkan tiamum ini, apakah semua misalnya tanah di tembok itu asime atau ada tanah tertentu? Tidak, yang penting benda tadi itu bentuknya debu. Tanah yang kita tumbuk itu tanah yang bersih lah, gitu. Debu pun harus debu yang bersih. Kalau dinding bukit tengok dindingnya, kalau memang ada debu yang bersih habis dan dipakai. Jadi itu tuh sampai kontennya kepada sembahyangnya ini tadi. Ya. Cuma kan sebelum dulu, kalau yang dulu itu kan pernah saya lihat itu tuh biasanya ketika untuk waktu malam kalau zaman dulu itu kan biasanya ada meletakkan sejenis pisau apanya ke dada mayat. Menurut anak tuh apa benda itu tuh? Sebenarnya secara hukum Islam itu tidak ada. Ada ya. Mungkin itu bawaan dari penganut agama zaman dulu atau memang bawaan itu ya. Mungkin ada istiadat. Tapi kalau secara Islam itu tidak ada. Mungkin itu hanya untuk pengkeras bahasa kita tadi ini untuk senjata ya. Pengkeras ini maksudnya atau pengkerasnya? Pengkeras tadi ini mungkin ya, supaya jin setan tadi itu mungkin dapat mendekat kayak gitu ya, dengan ada pengkeras itu pun kena orang tu zaman tu pisau dia tadi yang letak tu bukan seorang pisau, entah pisau bekas pengiris atau bawang ataupun pengiris apa, bukan parang yang bangsa parang kan gitu. Dia sejenis pedang ataupun keris, tahu saya seperti itu yang bersampul. Jadi ketika udah selesai disembahyang segala macam, prosesnya kan langsung kita bawa ke arah posisi kubur. Apa prosesnya kita sebelum barangkali kita berangkat ini, apa proses yang kita lakukan? Nah, dia tadi ini ada 4 macam yang harus disiapkan ini. Yang pertama, setelah udah kita sholatkan, itu terutama lubang harus disiapkan dulu. Lubang kubur itu disiapkan. Bukan berarti kita tadi ini udah turun mengali, tidak ada atur seperti itu. Jadi lubang ini pun setelah digali jangan sampai molo nunggukan si A si B datang baru turun ke kuburan. Kalau silang itu lubang tadi itu sudah siap, itu pun tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh tinggalkan. Dan ukuran kubur tadi itu, kalau menurut ceritanya menurut saya, mungkin dalam agama pun seperti itu kalau ditunjuknya. Kubur tadi itu harus setinggi manusia paling kurang tuh. Kalau enggak tambah lagi 1 haste. Haste itu satu. Oh, sesatu. Dari kepala. Dari kepala kita. Nah, itu. Apa kata itu? Untuk menghindari supaya tanah itu takutnya longsor ataupun macam binatang dan bau lah jelas. Bau.
untuk menghindarkan daripada jin bau. Ini manusia tadi ini biar gimana pun tetap nengok bau lah. Jadi ketika lubang udah siap, nah kalau petunjuk secaranya anak ni itu saya ini udah ada beberapa tempat yang pernah kita diam ya. Jadi sebenarnya yang dikatakan kotak peti ini tidak diharuskan aku. Kotak peti itu tidak diharuskan. Dia tadi ni dibuatkan yang lahat supaya kita tidak ditimbun oleh sanak tadi ni. Yang lahat Dari lubang kubur tadi ni dibuatkan yang lahat sepanjang ukuran mayat tadi ni. Baru dimasukkan ke kepala dulu. Terus buat ditutup dengan batu ataupun dengan papan. Kalau panggil papan kan, tutup dengan papan. Habis tutup dengan papan, barulah ditimbun kembali. Nah, jadi leret anak jadi tadi mundurnya sedikit lagi masalah tentang mayat. Itu kan udah jadi lubang. Iya. Berarti kan ada lubang apa nama tuh? Lubang kecil itu. Lubang yang lahat. Yang lahat tuh. Berarti udah siap itu, berarti mayat akan dibawa. Iya, dibawa. Jadi proses untuk mengeluarkan mayat itu apa tuh prosesnya sampai ke liang kubur? Kalau secara kita kampung nih, pertama yang dibawa tadi ini itu pemandu yang di depan, yaitu tebang tabur tadi ini. Tebang tabur tadi ini itu sejenis daun pandan yang sudah diiris, pandan wangi tadi ini, ditambah dengan bunga ataupun mayang pinang tadi ini. Mayang pinang. Kalau mau lengkapnya itu zaman dulu ada dibuatkan tasbih, dan pinang, pandan wangi itu dibuatkan sabannya, bolehlah dibuatkan tangganya kan, di situ. Udah gitu dibawa ke pemakaman. Setelah dimakam tadi ini, kubur setelah jadi, barulah kalau itu laki-laki diajankan, kalau perempuan itu dikamatkan. Dan kalau mayat itu tadi itu perempuan harusnya dikibirkan kain dulu di lubang tadi ini. Bukan semuanya mayat yang diharuskan pakai kain tadi ini. Yang kata orang pakai kibir gini itu yang pakai ini. Itu yang hanya perempuan ya. Oh, perempuan ya. Perempuan. Apa maksudnya itu? Nah, karena perbedaan kita dan perempuan hari ini, kita ke laki-laki. Laki-laki ini diharuskan. Jangan hanya menengok orang pakai kibir tadi ini. Tahu nak itu pembedaannya? Yang nih, yang dikubur tadi ini, siapa mayatnya? Kalau laki-laki tidak diharuskan, pasti dia salah. Yang pakai kibir kain tadi ini itu perempuan. Septahun aku seperti itu. Jadi diangkatkan mayat itu dari rumah itu langsung atau ada syarat lain lagi? Syarat pertama itu kita sepaling tidak tadi itu memberikan pengantar salam yang terakhir untuk yang si mayat tadi ini. Kalau memang dia ada hutang piutang, ada yang hal-hal yang anak ini tak termakan, tak terminum ke rumah tetangga tadi ini, mohonlah minta dihalalkan, minta diikhlaskan. Kalau ada hutang piutang yang kiranya bisa diikhlaskan, yang mana belum diikhlas berarti diserahkan kepada pihak hak waris yang menyelesaikannya. Nah, si mati tadi ini kalau dah nanggung hutang, maka di sana pun dia mungkin senang gitu lah. Nah, sebelum bayarkan hutang tadi ini. Jadi bahwa dia diberangkatkan. Kalau ketika waktu dia diberangkatkan itu ya ada biasanya orang keluarga dia yang mencuruk apa tujuan itu tuh. Itu mencuruk tadi itu kalau secara Islam tadi itu tidak ada ya. Sebenarnya itu hanya ada istiadat kita di kampung tadi ini supaya tidak ada istilahnya itu hawa yang dibebankan oleh si anak tadi ini. Mungkin anak masih kecil dia teringat kepada anak tadi ini supaya dia tidak terbayang-bayang. Mungkin begitulah nyapat lah supaya gitu nyuruh bawah tadi ini untuk membuang istilah itu ketidakanuan dengan anaknya.
yang sampai istilahnya tadi itu tidak disakat ya dia punya bapak ini atau mama ini kata dia. Nah itu. Jadi proses sebelum ke kubur apa tuh apakah ada sebab pantang panti ya? Saya pantang panti secara adat karena bagaimanapun kita ketahui bahwa kita Islam ini kan selain daripada syarat adat juga berdampingan. Jadi kita kalau bicarakan barangkali hanya hukum Islam saja ya, orang mati itu tuh mandi kapan sembahyang tanam. Jadi kalau proses untuk yang lain-lain itu kan bagian daripada adat. Nah, sebenarnya ya kita tidak bisa untuk membuang itu. Kalau memang kita buang yang jelas kan berarti kita tidak punya jati diri. Nah, jadi kira-kira yang mau saya tanyakan itu tuh di dalam proses penuh seperti pemandian, penurun dan segala macam itu kan ada seling-seling adat sampai ke pekuburan kan. Apa yang dilakukan itu yang saya minta adat itu memang kita tidak luput harus dengan adat. Berarti menyatakan bahwa kita masih punya jati diri. Tapi ketika kita hanya menganutkan agama saja, aku rasa kurang efektif. Jadi minta terangkan ketika barangkali udah bercinjok ini tadi, berarti posisi di bawah. Proses kan bagian di bawah. Tadi tentunya yang di sana tuh minta terangkan juga ada yang nama pengguris tanah segala macam. Minta jelaskan masalah itu. Ini kalau udah persi ke lubang kubur. Jadi kalau pantang sih tidak ada pantang ya, tidak ada pantang bagi kita ini. Cuma kadang-kadang tuh orang tuh kalau pantang pergi ke rumah orang anak dia tidak boleh ketemukan pelawat. Nah, itu sebenarnya tadi ini mungkin di tadi itu ada punya penyakit ya. Kalau makan ke pelawat, mungkin dari dia sakit ini gitu aja kan. Kalau secara kita tadi itu kalau yang sehat, yang mana tidak punya penyakit tuh, barang beria. Anyway tadi itu sama-sama nasi, sama-sama yang kita makan itu aja. Jadi proses ketika udah sampai ke kubur itu berarti lubang pun udah siap. Jadi kalau tentang masalah pengurus tadi itu, kita kan memberikan salam kepada bumi. Nah, paling tidak memberikan salam. Untuk pertama itu bagi yang mau penggali. Nah, kalau ada kita yang tadi itu Bayu, bukan nggak ini tadi itu dianukan kepada ini kan atau tadi ini kita itu tentang masalah penguburan mayat. Nah, kalau atau penguburan mayat itu cuma itu badan. Tapi kalau yang tentang masalah itu memang orang yang penggali kubur tadi itu tidak sembarangan dipakai kan. Jadi terutama yang mengurus tanah tadi itu orang yang penggali kubur. Orang penggali kubur dengan membawa parang sebilah untuk membersihkan lokasi dan parang untuk pengurus satu. Itu memang dah ada di kita. Karena kalau memang tidak dibukakan kepada anak tadi ini, takutnya ada barang yang anak ni dah sisih lah. Yang jelasnya di situ kan yang namakan kayu, tak pandangan kita ada benda yang mana ni kayu digali ada ular biasa mak gitu tu. Maka harus diguris. Penguris ini diguris tadi ini kan sesuaikan dengan ukuran bukaan lubang tadi ini. Kalau lubang tadi itu 100 meter ada 10 ya buka diguris 100 meter ada 10 tadi ini. Nah itu. Jadi memberi salam kepada tanah tadi ini. Kalau untuk dari sebenarnya itu ada baca juga. Ada bacaan ya. Cuma kalau kita maknakan dengan artinya itu berbeza. Karena di situ kan yang diguas itu tanah, jadi disebutkan alam, gitu kan? Sehingga ayat alam tarakai yang dibuka dari ini. Alam tarakai papa buka kata terbukalah. Nah, tapi kalau kita maknakan artinya sebenarnya itu lain, gitu Pak. Jadi ilmu kita kampung ini kadang-kadang tuh apabila tak menyenggol daripada anak tu macam gaya istilah tu orang sensirap macam apa tadi ni inak tak naik kalau pasal lirap ke tu dah lirap tu
oli apa macam penyakit apa itu nak buat dengan ya. Kata seperti itu kan ya. Nah, cuma kita ni kan yang penting yakin. Kalau yakin tadi ni dengan bismillah pun bisa yakin kan, bisa jadi. Jadi prosesnya berarti di mayat itu di kuburan, ya kuburan. Udah habis diajan atau kamankan. Setelah siap lubang tadi nih, mayat dikasih bantal tanah dulu. Udah dikasih bantal tanah itu kan kalau yang pakai konde. Kalau yang pakai tadi ini yang saya ceritakan awal tadi kan itu pakai dinding awal tadi ini. Yang pakai istilah itu lubang tadi ini. Enggak, yang dalam lubang tadi ini yang buat lagi itu samping tadi ini. Lubang landak. Lubang landak kalau bahasa ada apa ya. Tapi kalau aneh kan itu tadi bukan lubang landak tadi itu disebut kalau yang kecil itu kapur kecipuri lubang hanya seperti itu deh kan. Masuk ke liang lahat tadi nih. Liang lahat. Liang lahat itu dikatakan liang lahat tadi ini lubang di dalam lubang tadi itu buat lubang lagi. Nah, itu yang sebut liang lahat tadi ini. Kalau yang pakai konde lanjut ya dapur. Jadi kalau yang pakai konde tadi ini, kita di dalam konde tadi itu kita buka, jangan sampai kita kelupaan untuk membuka tali tadi nih. Tali, maksud tali itu harus tali pengikat. Dia kan ada 5 pengikat tadinya. Dari tali kepala sampai ke tengah, sampai ke tang perut, sampai ke tang pinggang, sampai ke tang lutut, sampai ke tang kaki, itu dibuka semua. Nah, dibuka dipunya tali tadi itu, baru kita sendal dekat pipi sebelah kanan tadi ini, kita sendal di tanah. Kepala pun, punggung juga, pinggang juga. Setelah itu baru kita tutup, baik kita buka deh. Setelah dimasukkan ke dalam lubang konde tadi ini, sudah dimasukkan ke dalam lubang itu, kalau konde langsung barulah diberikan tanah 3 lume. Kalau dikitikan di sini tanah 3 lume tadi itu syarat-syaratnya lah kali mungkin gitu aja. Setelah udah tanahnya 3 lume, boleh dijurut dengan tanah lah yang lainnya, langsung lah ditimbun. Setelah ditimbun, tapi tadi itu udah gitu ya, atau itu dengan mana kak laki-laki diajarkan, yang perempuan tadi digamatkan. Setelah itu baru itu pasang dipunya mesan. Setelah mesan dari itu udah dipasang, baru ditalkin ya. Habis ditalkin, kalau orang yang tua itu ditahlilkan. Kalau dia kecil bayi itu hanya baca doa ya. Itu perbedaannya. Ngapa dia harus berbeda besar dengan kecil masalah talqin ini? Talqin tadi nih itu khusus orang yang sudah pernah melihat dunia yang nyata dan sudah baligh, tidak ditimpa hukum. Kalau biar kecil tadi nih itu dibaca kedua pun dah cukup, karena dia tidak punya beban. Jadi habis ini berarti baca talqin, baca talqin. Baca talqin tadi ini kan untuk menyatakan bahwa di tadi itu baca itu ngajar dia bah.
Maka orang yang kena hukum tadi ni kan takutnya salah dah kedalaman dia ni. Jadi kabar orang yang hidup nanti dia salah lagi. Yang dikatakan istilah itu siapa imam kau, siapa anak kau, pengikut kau, siapa nabi kau. Nah itu. Tapi kalau dia kecil tadi ni, apa yang mau kita anakkan? Nah itu perbedaannya. Sementara dia tengok dunia hanya sekelap mata ya. Belum istilah kena dosa. Belum ada tengok manusia yang anak ni, yang elok, yang cantik, yang jelita, itu orang tadi ni. Jadi porsi talqin ini porsi talqin ini begitu juga. Ada yang talqin menghadap ke matahari mati, ada talqin menghadap ke matahari hidup. Apa masing-masing mungkin lah ya begini, itu pandangan kat saya ya. Jadi kalau kita yang nama ngomong tadi ni, kita kan harus berhadapan. Nakkan bang Ujang istilah itu ngomong aku bang Ujang hadap ke Iji sana. Nah kan itu harus berhadapan. Jadi kalau ini tadi posisi mayat tadi itu menghadap istilah itu ke ibad, kalau kita ngadap ke ibad, pasti kan kita ngomong belakang dia. Bahasa seperti itu. Posisinya. Tapi kalau posisi satu lagi, kok kenapa orang macam talqin tadi itu harus ngadap ke kiblat? Karena kita itu panitia kita secara Islam tadi itu menghadap ke kiblat. Dari kita sembahyangnya, dari kita membaca doanya, sampai kah menakinkan. Itu posisi satunya. Nah ini. Jadi selesai bicara penguburan ini. Setelah itu apa yang aktivitas apa yang dilakukan setelah penguburan ini? Setelah penguburan itu kalau kita di sini tadi itu memberitahu pada warga minta sedekah kuluhu selama 3 hari. Dengan disiapkan kopi biji. Kopi biji tadi ni yang paling lebihan ni lagi, aku yang waktu Saiman meninggal ni, dia kecil tadi tu tahu baca keluhu tadi tu pakai beranak seperti ini tu. Pakai jampi macam jampi. Habis saya keluar Allah tu seperti. Habis ni dia ambil lagi. Itu mati aku yang mana ni. Jadi sejak tu banyak-banyak yang ada tadi tu, hanya ada orang yang tengok pakai gian tu. Ini mati punya asli ni. Saya meranung manusia semua ramai itu. Hati ni pakai jampi tu. Di mana dia dapat belajar tu? Apa tujuan anak ni? Maka harus pakai kopi. Ngapa misalnya ada pakai lumeh beras ataupun entah kacang hijau, buah jagung, maka harus pakai kopi. Karena benda tadi selesai dibacakan keluhu, barang yang tadi ni kan ditumbuk. Bawa diminum. Tapi kalau beras kan nampaknya tak cucuk lah, halus lah kali ya. Berarti dibuat kopi lah, ya tak? Kopi. Makanya kalau orang baca keluhu tadi ni, bukannya 2 hari peniga langsung 3 hari. Dia 3 hari berturut-turut. Setelah itu baru 3 harinya mau pagi, mau sore, serahlah. 3 hari. Berarti 3 hari pengempat. 3 hari pengempat. Tapi kalau kerajinan kita di sini tu ini 2 hari peniga. Peniga tadi langsung 3 hari jam. Itu. Setelah itu habis 3 hari baru 7 hari. Setelah 7 hari, kalau ada kita di kampung bayar 2 kali 7 berarti 15. Udah gitu baru 25. 25 tadi itu nak salah aku ngapam dia. Pas 25 ya dah. 25 ngapam. Yang 40 kalau kita di sini tu baca Yasin, langsung Yasinnya diserahkan kepada yang pembaca.
Sedekah Yasin lah maksud ini. Sedekah Yasin. Nah, itu. Jadi di dalam acara negari edarnya tanah sampai proses nege nojo 2x7 25 nyelawe. Nyelawe. Baik ke 40. Apakah ada ciri-ciri khas tertentu dari tambulnya maupun apa yang harus yang menurut kebiasaan begini? Sebenarnya kalau dikatakan dikhususkan sih tidak ada. Tinggal kemampuan orang yang ada di rumah tadi ni. Kalau biasanya hobi dia tadi tu dulunya suka makan apa, buahan, biasa dibelikan buah. Malah hanya makan kita makan. Ada juga istilah tu dia tadi tu 40 tu yang menurut biasanya 100 ya. Biasa hobi tadi tu makan baulu, dibuatkan baulu, dibuatkan tengkarok atau tu. Ada juga dibuatkan sejenis ketupat. Nah, tapi kalau yang tidak boleh tidak itu apam yang namakan nyelawe tadi ni. Mengapa? Nah, ini aku belum juga sampai ke situ ya. Kok kenapa istilah tu orang yang 40 tadi tu apa? Nyelawe tadi tu harus pakai apam. Apakah dia tadi tu mungkin member segi 4 tadi ni. Yang tidak boleh tidak tadi ni, kalau aku tengok ada, tapi ini bukan enggak jati Melayu lah, tapi itu Menduro itu tidak tinggal pada cucur sama dengan bukan apam, apa nama yang anak semacam cucur yang anak tu, untuk tua bersama tu, yang beras anak tu, beras tumbuk tu. Sabi Sabi. Ujung nyebut dulu. Sabi. Sabi nak tinggal tu. Biar punya kita. Kalau yang nama kenyusutan tanah tu sabi, kalau nyelawe tadi tu yang nak tinggal jadi ni apam. Terus yang 40 tadi ni, kalau memang mampu ataupun istilah tu, kalau menolak memang dianukan itu biasanya tadi ni berkekah. Kekah. 40 ini. Kekah untuk mati. Nya pas 40 harinya. Ada juga bagi orang yang mampu tadi tu 3 hari pun ataupun istilah tu 2 kali nujuh tu dah dibantai yang bayaran. Kekah ini. Kekah. Yang mati ini. Jadi tujuan 3 hari nujuh harinya menyelawe 40 tu sebenarnya filosofi itu apa nak masalah tujuan itu? Kata orang tu zaman dulu bahas dinik yang namakan jasad kita ni bah sampai 40 hari itu masih ada di rumah. Jadi itu beranjak dan memperingat bah. Sebenarnya kalau itulah perbezaan dengan aturan Islam dan kerana ini sudah turun menurun dari zaman dulu. Ada juga yang tidak dibuat orang. Yang nama ketika hari tadi ni kalau zaman di panut Islam tadi tidak ada. 7 hari 2 kali nujuh kan. Sebenarnya saya itu bicara bagian apa sebenarnya itu tuh kalau memang ada menurut Islam. Ngapa sampai dilakukan begitu, nampak? Sebenarnya yang namakan kita bersedekah doa tadi doanya, itu ucapan terima kasih kita kepada orang kita panggil yang mendoakan kita. Mustahil kita dah 3 hari baca keluhur tadi tu lalu ada kan ni. Adat istiadat makan minum bah. Nah, ini filosofi saya bah ya. Nah,
Jadi kita ini kan ucap terima kasih karena udah mendoakan si arwah tadi nih. Nah, karena dengan pertolongan kita mungkin dia tadi itu bisa meringankan beban dan dosa dia kan gitu. Jadi kalau orang yang mati yang betul-betul dia itu sudah cukup bagi dia tadi itu, mungkin merepotkan bagi orang yang hidup untuk memberi sesuatu kan gitu. Tetapi kalau dia tadi itu belum berkecukupan, doa itu tadi nih dikatakan sampai-sampai. Tidak ada yang dikatakan sampai. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung tadi itu, anggaplah kita ini sedekah juga kepada orang yang mendoakan. Nah, itu memanggil orang mendoakan. Jangankan mendoakan itu hanya 1 atau 2 orang. Apa kita sampai nyebut ratus orang yang datang ke rumah kita kan? Nah, kalau ada satunya makul. Tapi memang kita itu udah tradisi gitu lah. Nggak bisa dibuang.